harus pakai. Oke. Nah, di sini pengaruh jaringan pada komunikasi ya. Pertama adalah koneksi global. Koneksi global ini yang memungkinkan komunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau, misalnya nih contoh, ada keluarga yang umroh nih, kita bisa saling berkomunikasi dengan kerabat kita yang ada di sana. Jadi, komunikasi instan kan, jadi tinggal nyari jaringan di sana, kemudian bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian sama juga dengan media sosial. Jadi berbasis jaringan mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Jadi kan kalian bisa, oh ada berita, teruskan tuh. Dan tapi kita harus juga tahu berita yang kita teruskan itu juga harusnya kalian lihat dulu ini hoax atau beneran gitu ya, jangan sembarangan karena nanti kena pasalnya nih dari mana karena kan kita itu punya jejak digital ini kita pernah share apa gitu ya. Jadi agak berbahaya juga kalau misalnya kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau dapat berita ya udah dicari dulu lah itu beritanya udah valid atau masih simpang siur atau masih, apalagi kalau hoax ya. Nah, kemudian kerja jarak jauh. Jadi jaringan memungkinkan kolaborasi tim dari lokasi berbeda. Saya sering sekali nih kerja jarak jauh. Jadi saya di rumah, kemudian nanti komputernya ada di di kampus misalnya. Jadi saya akan coba contohkan ya. Saya biasanya pakai yang namanya Anydesk ya. Jadi Anydesk ini jadi di sini saya akan connect dengan beberapa komputer. Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini connect dengan komputer yang ada di sana jadi kalau misalnya ini IP dari sana, misalnya nih kalau saya perlu kecepatan ya lumayan di sana aja gitu. Nggak pakai komputer ini ya, ini tapi komputernya ada di sana di saya lagi mengerjakan beberapa di kota baru masing-masing gitu ya, itu remote ya. Jadi saya tidak perlu datang ke sana, tapi saya bisa mengerjakan komputer yang ada di sana. Jadi efisiensi supaya apa? Supaya nanti saya tidak perlu datang ke sana. Kalau datang ke sana kan perlu berjam-jam gitu ya, berjam-jam. Jadi rumah ini salah satu contohnya yang ada non jauh di sana itu ya. Jadi itu salah satu implementasinya ya kalau kita kerja di jauh gitu ya. Jadi kerja jarak jauh ya. Jadi dengan IT ini kita tidak harus ada di mana di sana, kita cukup dengan koneksi dengan di sana gitu ya. Jadi bisa kerja jarak jauh, bahkan bisa di luar pulau gitu ya, atau di luar negara. Kemudian dampak jaringan pada pendidikan. Yang pertama adalah e-learning ya, jadi akses sumber belajar online dan kursus jarak jauh. Nah, contohnya adalah Edlink. Jadi atau kalau enggak nanti ujiannya itu karena kita online, nanti ujiannya lewat misalnya lewat ini, misalnya lewat e-learning.
UPK. Oke, nah ini nanti mungkin kita pakai ini karena di kalian sampai sekarang belum bisa di sini untuk peserta kelasnya nih, peserta kelas. Jadi kalau misalnya itu ini ada namanya adlink nih. Nah, di adlink ini sebenarnya bisa juga sih, cuman kalian belum terdaftar di sini nih, saya belum tahu nih seperti apa kayak apa ininya. Nah, kalau di adlink ini, nah, ini hanya bisa untuk yang sudah terdaftar di adlinknya. Nah, di kalian belum nih, makanya saya tadi nanya-nanya ke grup prodi bagaimana untuk memasukkannya. Nah, ini kalau ini kan ada materi tugas gitu ya, kemudian nanti ada kuisnya. Nah, ini hanya jaring komputer ini hanya untuk yang kelas Banjarmasin baru masuk ya. Di kelas Banjarmasin itu ada Banjarmasin ya. Nah, di kelas Banjarmasin saya masih dapat itu dari kelas Banjarmasin nih 01 nih di sini. Nah, 07-nya untuk TI dan PTI itu masih belum. Nanti saya coba luruskan ke sana dulu biar kalian bisa menikmati juga absensi juga di sini ya. Ada juga kelas adlinknya. Nanti kalian tinggal download adlinknya di di Playstore atau di Apple gitu ya, App Store gitu ya. Di kalau di Android nanti ada di Play Store, kalau ini kan ada App Store. Kalian bisa nanti materi, jadi materi itu tidak saya bagikan lewat apa ya, lewat grup WhatsApp gitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini e-learning ya, e-learning. Kemudian perpustakaan digital. Jadi akses mudah ke jurnal, buku dan materi pelatihan. Nah, karena saya juga tim IT-nya UPK, itu ini ya. Nah, kalian kalau mau lihat buku itu ada di perpustakaan UPK. Nah, ini perpustakaan UPK. Jadi nanti kalian bisa lihat buku-bukunya apa aja yang di sana gitu ya. Koleksinya ada di sana gitu ya. Nah, ini apa namanya? Walaupun kalian tidak di Banjarmasin, tapi kalian itu bisa lihat buku-bukunya apa aja sih yang dipunya koleksi dari UPK gitu ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya untuk apa namanya tugas akhir, nanti kalian bisa namanya repository UPK. Nah, ini repository ini adalah judul-judul dari tugas akhir dari yang sudah lulus gitu ya. Jadi akan masuk di sini. Nah, ini judul-judulnya, repositorinya. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Kemudian kolaborasi global. Jadi siswa ada berkolaborasi dalam proyek internasional ya. Jadi itu bisa kita berkolaborasi dengan yang lain. Oke. Nah, itu dampak jaringan pada pendidikan. Jadi sekarang kalau misalnya ada kelas, di kelas itu kita bisa berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Di kementerian itu saya langsung kayak contoh-contoh aja ya. Di kementerian itu ada yang namanya SPADA, Kemdikbud, ini Simulator Daring Indonesia untuk seluruh, nanti sign in aja ke sana
nanti ada beberapa materinya, materi yang bisa kalian kolaborasi, mungkin ada mungkin jaringan komputer atau seperti apa di situ ya. Nah ini kita bisa dapat insight dari mereka gitu ya. Kita nah jaringan komputer nih dari UGM nih gitu ya. Nah nanti kalian tinggal join ke sana gitu ya. Ikut di sana. Kemudian jaringan dalam bisnis. Nah, jaringan dalam bisnis ini tentu saja akan terjadi efisiensi operasional. Jadi memungkinkan sharing data dan sumber daya meningkatkan produktivitas. Contoh misalnya kita mau sharing data tentang kependudukan nih gitu ya. Jadi dengan sharing data kependudukan itu jadi misalnya gini, ada data dari dinas Kemendagri di Dukcapil itu untuk pemilu nih. Jadi KPU itu cukup mengambil data dari dinas Dukcapil, catatan sipil untuk mendata siapa saja yang memiliki hak pilih untuk bulan depannya sebulan lagi 27 November gitu ya. Nah data-data itu sudah ada, sudah disiapkan, dibandingkan kalau KPU untuk mencari data lagi satu-satu gitu ya. Nah mereka punya data kependudukan yang diambil dari dinas pendidikan dan catatan sipil. Nah kemudian itu adalah e-commerce. Nah e-commerce nih jadi memfasilitasi transaksi online dan perluasan pasar global. Nah dengan e-commerce ini akhirnya banyak toko-toko offline yang terdampak ya. Kenapa? Karena barangnya di e-commerce mungkin kalian sudah biasa ya beli di toko hijau, toko orange dan lain-lain, itu dapat langsung dari suppliernya atau misalnya dapat harga lebih murah dan kita bisa compare harga di sana, sehingga nanti barang-barang yang tidak ada di offline itu di online kita cari ada. Dan bahkan dengan tren sekarang itu kalau kita mau beli barang offline gitu ya, kita lihat dulu nih kira-kira barangnya berapa sih patokan harganya gitu ya, ya enggak. Jadi dengan begitu nantinya kita bisa tahu, oh ini margin keuntungannya berapa sih orang itu ngambil gitu ya. Jadi kalau kan kita juga bisa cari tahu yang di Banjarmasin kira-kira apa aja sih gitu ya barangnya yang kita cari, atau kalau di Jawa harganya berapa sih, karena mungkin kalau di Jawa kita perlu waktu lagi untuk mendeliver barangnya dari Jawa ke sini ya, berapa hari gitu ya. Nah, misalnya kita perlu nih barang itu dalam waktu sehari 2 hari, nggak bisa lewat nggak bisa lewat pembelian ya. Nah kita cari di Banjarmasin, cari toko offline-nya, sehingga nanti dengan begitu sekarang margin keuntungan juga agak susah, orang tidak bisa lagi memiliki margin keuntungan 2-3 kali lipat dibanding, karena si buyer itu sudah smart melihat harganya. Nah kemudian manajemen rantai pasok ya, koordinasi real time antar pemasok, produsen dan distributor. Jadi ada koordinasinya nih jaringan bisnis, sehingga nanti ini barang ini di pemasok itu kurang nih bahan mentahnya, sehingga akan berimbas ke produsen gitu ya, bahan mentahnya. Nah itu sudah tahu nih kira-kira mungkin nanti misalnya nih kenapa tempe itu lebih mahal gitu ya, karena ternyata di produsen itu mengurangi kedelai, karena kedelai itu pemasoknya kurang gitu ya, sehingga
di distributor itu tahu oh harganya akan naik nih gitu. Nah, kemudian gini, komponen utama jaringan kita jam 9 nanti kita jawab dulu ya. Siapa tadi yang mau bertanya, habis itu kita lanjut kita sampai jam 10 ya. Nah, komponen utama jaringan pertama adalah perangkat keras. Kita bicara perangkat keras dulu. Nah, perangkat keras ini yang pertama adalah router. Router ini yang nantinya akan mengarah data antar jaringan yang berbeda. Nah, jadi nantinya router ini yang akan jadi kalau jaringan, misalnya jaringan ada internetnya nih, kabel jaringan biar bisa semua satu kabel jaringan biar bisa dipakai oleh banyak orang, maka itu perlu yang namanya router gitu ya. Karena apa? Karena nantinya si router ini yang akan membagi jaringan itu ke banyak klien gitu ya. Jadi ada satu kabel jaringan, misalnya kayak gini. Misalnya dapat satu kabel jaringan, kemudian orang di sana ada 10. Orang di sana 10. Nah, bagaimana supaya ke orang-orang yang 10 itu bisa internetan juga, sedangkan kabelnya cuma satu gitu ya. Nah, caranya tadi kita bikin yang namanya router. Karena kalau switch beda lagi. Kalau switch ini kan membagi nih. Nah, sedangkan di jaringan itu nanti kalau misalnya kalian belajar lebih jauh tentang namanya DHCP server. Nah, DHCP server ini, nah di switch itu dia tidak bisa jadi DHCP server. Kenapa? Karena dia hanya cuma membagi saja. Sedangkan tadi cuma dikasih satu IP nih yang ada internetnya. Nah, 10 orang itu tidak bisa internetan kalau langsung colok di switch gitu ya. Sedangkan tidak ada DHCP server. Nah, supaya bisa 10 orang itu bisa terkoneksi juga, maka perlu yang namanya router. Kelihatan nggak ya? Ini router. Nah, ini routernya Mikrotik nih. Nah, ini router Mikrotik. Nah, sebenarnya ini kelihatan ya. Nah, ini router Mikrotik yang Nah, ini sebenarnya kalau di labnya PTI itu ada banyak nih. Jadi kami itu nanti prakteknya ini Mikrotik. Nah, tiap tahun biasanya kalau saya ngajarkan itu kalau agak susah biasanya mereka itu ke Poliban. Nah, saya punya ruangan di sana yang nanti bisa digunakan untuk setting jaringan gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Jadi apa? Jadi begini. Dengan router Mikrotik ini nanti dia akan membagikan satu buah kabel tadi menjadi banyak kabel sehingga orang bisa terhubung gitu ya. Atau paling gampang itu adalah handphone kalian. Ya, handphone kalian itu kalau orang di sekitarnya mau internetan, tidak ada kuota, maka kalian kan biasanya share hotspotnya nih, ya kan? Jadi kalian yang punya kuota internet itu bisa men-share koneksinya ke beberapa orang dengan mencet di wifi-nya itu adalah hotspot gitu ya. Nah, jadi handphone kalian jadikan hotspot. Nah, itu adalah fungsi dari router. Jadi orang yang tidak punya kuota tidak akan bisa connect ya kalau misalnya kalian itu tidak membagikan jaringannya. Nah, kemudian switch, jelas ya. Switch itu tadi menghubungkan perangkat dengan jaringan lokal. Artinya apa? Begitu keluar dari router, nanti koneksinya masuk ke switch. Nah, itu yang bagi kabel ya, buat kabel. Nah, kabelnya itu misalnya tadi ada satu jaringan, kemudian ada labnya nih, ada 10 komputer atau di tempat ruangan kerja terkoneksi dengan kabel jaringan LAN misalnya. Nah, itu yang membaginya ada si switch. Switch ini ada dua, yang manageable sama unmanageable. Nah, switch ini
Nih ya, ini yang digambar itu ada switch nih, yang digambar itu ada switch nih, di gambar atasnya. Nah, switch inilah yang nanti akan membagikan ke beberapa perangkat. Nanti dia koneksi nih, koneksi koneksi ke lain-lain nih. Nah, kemudian modem. Nah, modem ini mengubah sinyal digital jadi analog, atau kalau di kalian yang apa ya, yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik, itu dari fiber optik itu masuk ke modem dulu nih, ini modemnya namanya ya. Nah, modem itu yang nantinya akan di dalamnya juga ada fungsi router gitu ya, ada switchnya juga sebenarnya ya. Jadi sebenarnya cukup dengan satu perangkat itu, sehingga nanti ada yang membagikan lewat wireless, ada juga yang membagikan lewat kabel di belakang, biasanya port 3 nih. Port 3-nya modemnya misalnya JTE, Huawei atau yang lain, itu port 3-nya itu dicolokkan ke switch, kemudian itu sudah ada di HCP servernya, sehingga nanti perangkat komputernya bisa terhubung dengan jaringan LAN pakai kabel. Oke. Itu ya. Kemudian saya lanjut lagi ya. Komponen utama jaringan adalah media transmisi. Nah, jaringan ini perlu disebarkan. Jadi internet misalnya tadi mau disebarkan, mau beberapa perangkat yang mau terkoneksi. Nah, caranya ada 3. Yang pertama adalah kabel tembaga. Nah, kabel tembaga ini termasuk kabel koaksial dan twisted path. Jadi kabel inilah yang nantinya akan dicolok ke komputer. Komputer ya, artinya nanti biasanya di hampir semua komputer PC itu ada colokan namanya RJ45. Colokan RJ45. Nah, ini colokan ini nanti terhubung dengan kabel. Nah, untuk koaksial itu jarang, sudah nggak ada lagi. Kalau koaksial itu kabelnya antena TV ya, antena TV. Kalau sekarang kan antena TV kan digital, tapi tetap harus pakai antena kan. Nah, kalau kalian colok antena itu ada kabelnya, kabel belakang tuh. Nah, itu kabel koaksial. Nah, kalau dulu jaringan itu pakai kabel koaksial. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Sekarang kabel tembaga itu rata-rata adalah pakai twisted path atau kabel UTP atau STP. Nah, kemudian di kabel tembaga ini umumnya kalau dalam LAN itu hanya terbatas 100 meter panjangnya ya, panjangnya, sehingga untuk bisa lebih dari itu perlu namanya repeater. Nanti kita bahas tentang kabelnya. Kemudian masih yang lain yang sekarang sudah biasa itu adalah fiber optik ya. Fiber optik, jadi menggunakan cahaya untuk transmisi data dari jauh dengan kecepatan tinggi. Nah, biasanya saya kalau di offline-nya saya biasa ngajarin ini, jadi bagaimana nyambung fiber optik, kemudian nanti kabel optiknya seperti apa sih gitu ya, bagaimana kita mengeceknya. Kalau kalian langganan internet di rumah itu yang terkoneksi dengan Telkom, Excel, apalagi kemudian Icon Plus gitu ya, Iconet gitu ya, yang itu ada kabel fiber optiknya masuk ke rumah kan, ada yang kabelnya biasanya kuning warnanya, kuning tuh, dari atas itu pakai kabel hitam. Jadi kemudian nanti masuk rumah baru ke modemnya pakai kabel yang kuning. Nah, nanti kita belajar tentang fiber optik ya, nanti ada sesinya fiber optik nih. Kemudian ada lagi yang nirkabel, jadi menggunakan gelombang radio untuk komunikasi tanpa kabel. Nah, ini wifi, kemudian apa namanya, gelombang mikro. Nah, sekarang lagi ngetren ada Starlink. Nanti kita bahas Starlink seperti apa sih ya. Starlink. Nah, ini nirkabel, jadi tanpa kabel. Jadi dengan nirkabel ini sebenarnya nanti bisa memperluas jaringan tanpa harus kita repot-repot masang kabel. Oke.
mungkin itu dulu ya, 1 jam, 1 jam lagi. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Silahkan, kita sharing aja ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan itu silahkan untuk bertanya dulu, jangan malu, karena kan saya lihat kan kalian itu udah ada yang jadi guru, ada yang udah bekerja gitu ya. Jadi sampai jadi mahasiswa juga, karena gini, kalau kalau kita bersosialisasi dengan ini pasti akan eh, jangan lagi malu seperti anak anak SMA gitu ya, anak SMA yang masih malu-malu segala macam. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, eh, bisa, kalau bisa saya jawab gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman jaringan selama ini, saya juga sering juga jadi narasumber gitu ya, pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, biasanya sharing ya, sharing. Karena gini, kalau sekarang itu apa namanya, sekarang gampang dengan kalau jawab pertanyaan itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Saya buka 5 menit ya. Silakan dulu kalau mau tanya. Nggak ada yang ditinggal ke pasar kan ini ya? Oh Ada ya, Pak. jadi apa namanya? Makanya agak susah juga kalau misalnya tadi nanti, jadi materi akan saya coba, kan tadi udah rekam sudah ya, tadi kelupaan pertama udah rekam, jadi nanti kalian bisa ngulang-ulang materinya, nanti saya coba share di apa ya, di grup WhatsApp aja ya nanti ya. Nanti dimasukkan Google Drive ya, hasil dari rekaman saya ini, nanti saya edit dulu biar nanti tidak terlalu besar gitu ya, karena kalau OBS per jam, sejam 2 jam itu bisa sampai 1 giga lebih gitu ya. Nanti atau misalnya share di apa ya, di YouTube atau mana lah nantilah, nanti videonya dikombinasi dulu. Nah, mudah-mudahan suaranya jelas nih, karena biasanya kalau enaknya sih pakai mikrofon gitu ya, pakai mikrofon. Kalau saya biasanya ngajar online itu, saya belum sempat jadi youtuber gitu ya. Youtuber enaknya sih juga bisa di apa nama, di tetangga saya itu ada youtuber nih ya, followernya udah jutaan nih, viewernya ada jutaan tuh, jadi sudah bisa beli rumah, beli beberapa rumah gitu ya. Jadi itu eh, sekarang pekerjaan tidak perlu harus apa ya, harus stay gitu ya. Kalau saya juga sama ya, jadi kalau kalian itu sebenarnya kalau ini kan sambil kerjaan ada yang dulu segala macam, malamnya bisa bikin konten nih gitu ya, pendapatannya lumayan loh itu. Nah, kalau saya sih malam biasanya ikut-ikut komunitas gitu ya, jadi nanti bisa dapat kerjaan dari sana gitu ya, dapat kerjaan dari sana gitu ya. Jadi pendapatan itu bisa jadi 2 digit sekarang gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya, karena kan dengan sekarang dengan zaman AI itu udah, pekerjaan itu tidak harus stay dulu gitu ya. Lagi yang tadi itu yang saya lihat ada beberapa orang yang bekerja udah belajar di internet itu, ikut-ikut pelatihan yang gratis atau ya banyak yang gratis sebenarnya gitu ya, lihat YouTube kemudian nyoba jadi freelancer gitu ya. Nah itu mungkin waktunya masih banyak. Kalau saya sih biasanya itu sampai malam gitu ngerjain apa gitu ya. Nah, nanti saya bikin modul-modul, kemudian atau misalnya tadi ada kerjaan mendadak dari vendor-vendor lain, kantor konsultan, udah itu dikerjain gitu ya. Nah, insya Allah rezekinya ada aja gitu ya. Nah, saya cuma bisa memotivasi aja ya. Jadi saya waktu jadi kuliah juga sambil kerja gitu ya. Jadi tidak hanya melulu harus apa ya. Kalau zaman dulu kan agak susah nih informasi ini. Kalau sekarang udah gampang nih. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada?
nggak ada saya lanjut lagi ya. Sebenarnya banyak sih waktunya, karena ini kayaknya saya lihat itu cuma pakai pertemuan ya. Sedangkan ini materinya per pertemuan sebenarnya nih. Kalau saya biasa ngajar gitu ya di kelas offline gitu ya. Nah, karena gini, karena jaringan komputer ini adalah hard skillnya gitu ya. Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah selama beberapa tahun ini, karena saya juga konsen di pemrograman, saya juga konsen di jaringan gitu ya. Nah, dulu itu jaringan STKIP saya ngerjain waktu masih jadi jabatan di STKIP. Nah, sekarang sekarang saya sudah menikmati hasilnya ya. Artinya kemarin kalau biasa praktek itu mereka ngerjain jaringan satu satu ruangan STKIP gitu ya. Biasanya saya latihannya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang udah karena PT ini sudah sudah 12 tahun gitu ya, 12 tahun, karena 2012 jadi kan sekarang 2024. Sekarang lulusannya sudah banyak tersebar di seluruh Kalsel sama Kalteng nih. Jadi eh, alumninya itu biasa kalau ketemu saya gitu ya, saya banyak yang jadi guru nih. Karena pendidikan kita bicara PTI dulu ya. PTI ini kan karena mau masuk itu kan ke jadikan guru ya. Beda sama nantinya ini kalau prodi yang satunya, prodinya kan kalian kan teknologi TI ya, teknologi informasi apa? Yang teknologi informasi ya, gimana ya? PTI. Oh iya. Nah, ini kan ada namanya teknologi informasi ya. S1 teknologi informasi, artinya karena teknologi informasi ini tidak harus jadi guru ya, tapi kalian itu punya soft skill dan hard skill gitu ya. Nah, nanti saya jelasin ini seperti apa gitu ya. Nah, biasanya banyak kan memotivasi aja sih sebenarnya ya. Nah, dari pengalaman jadi IT di Kalsel itu seperti itu gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Kemudian komponen utama dari jaringan. Yang pertama sistem operasi jaringan. Pasti ada sistem operasinya. Karena apa? Karena hardware itu dia perlu sistem operasi. Nah, sistem operasi jaringan itu nanti dia akan mengelola sumber daya dan layanan jaringan. Contoh itu nanti saya bikinkan animasi yang biar ini ya, biar apa? Biar kalian lebih mengerti ya. Nah, sistem operasi ini kebanyakan itu berbasis Linux ya. Nah, berbasis Linux untuk sistem operasi jaringan. Kenapa? Karena itu jauh lebih, karena gini, misalnya nih Mikrotik ini dia basisnya adalah Linux juga karena pakai kernel nih. Kemudian Cisco itu jaringan juga, itu juga berbasis Linux. Kalau Windows itu jarang Windows itu hanya sebagai penggunanya ya, bukan dari sistem operasi jaringannya. Walaupun memang ada juga yang pakai jaringan itu pakai Windows gitu ya. Cuman kalau misalnya gini, kita sharing rasanya dulu kalau Windows 11 itu kalau paling di sharing hanya bisa sampai 20 komputer. Ya, saya tuh nggak bisa lagi. Bisa lebih banyak tapi pakai yang namanya Windows Server. Dan itu harganya jauh lebih mahal. Jadi makanya karena
eh, jaringan ini luas, maka biasanya itu basisnya adalah Linux. Ya, Linux. Kemudian firewall. Nah, firewall ini melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, gitu ya. Akses tidak sah, sehingga nantinya nanti kita bahas ini tentang firewall, gitu ya. Jadi bagaimana dia melindungi dari ancaman, gitu ya. Karena saya juga concern juga di cyber security-nya. Jadi sebenarnya ilmu TI ini ilmu TI ini banyak, gitu ya. Terutama ya teknologi informasi tadi, gitu ya. Kalau kalian sebenarnya tujuan di PTI tadi, PTI dulu ya, PTI jadi guru nih, utama sebenarnya jadi guru, ngajar jadi guru SMK, gitu ya, guru SMA untuk bidang TIK, gitu ya. Nah, sekarang ada lagi didirikan, karena tadi Universitas PGRI Kalimantan, jadi ada Ilkom sama teknologi informasi. Saya nah di teknologi informasi ini dia lebih global, gitu ya. Artinya nanti materi-materinya itu nanti mungkin saya banyak ngajar juga sih di TI atau nanti di Ilkom, gitu ya. Karena dulu memang saya ngajarnya di, kalau sekarang kan di prodi sistem informasi cerdas, gitu ya. Pernah juga di teknologi informasi nih, apa namanya mas, di homebase saya di teknologi informasinya Poliban, gitu ya. Oke. Jadi memang orang IT itu harus seorang yang Superman kalau menurut saya sih, semua serba bisa lah, gitu ya. Nah, makanya kemarin waktu saya itu apa ini waktu ini yang bulan kemarin nguji, kelihatan nggak ya, nguji di Kabupaten Batola, jadi untuk ditempatkan di sekretariat DPRD-nya Batola, ya, di paling ujung sana ya. Nah, itu eh, karena paling ujung memang ada FO-nya ya, karena kami dulu ancam juga selain jaringannya wireless itu juga FO-nya nih, fiber optik. Nah, memang itu alhamdulillah lancar aja sih sebenarnya. Dari Kominfo kan itu sejalur aja ya, sejalur, gitu ya. Kominfo ke DPRD yang paling ujung nih, DPRD paling ujung tuh. Nah, karena fiber optiknya itu pakai fiber optik itu alhamdulillah sih internetnya masih lancar, gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi itu terjadi gangguan, nah itu perlu tadi nih di apa namanya eh, pengelola website ya, kemudian jaringan dan website, dan satunya pengelola website dan jurnalistik. Nah ini jaringan dan website artinya nanti dia terkoneksi, karena kan di DPRD oh ini internetnya, walaupun sebenarnya di sana ada sinyal aja sebenarnya, sinyal apa namanya Telkomsel, Indosat dan lain-lain, gitu ya. Nah cuman biasanya itu untuk keperluan ya, tanpa yang nggak mau pakai kuota ya pakai internetnya dari Kominfo, karena Kominfo ini yang akan membagikan internetnya nih ke SKPD termasuk ke sekretariat DPRD. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi itu harus tahu dulu seperti apa kebutuhan dari jaringan nih. Ya, kan kita bahas jaringan di sini. Karena saya lihat di sini kelasnya ada yang dari Batola juga. Ya. Nah, karena kemarin saya lihat tidak ada yang mendaftar dan apa namanya dari Batola nih, untuk yang UPK atau skip lulusan sana nggak ada. Yang ada kemarin itu Unlam, Poliban, Simik Indonesia sama Uniska yang saya tes, gitu ya. Karena mungkin dia fokusnya ke guru kali ya. Nah mungkin nanti lulusan UPK nanti bisa apa ya, bisa juga, karena orang Thai ini banyak diperlukan, gitu ya. Nah, bagaimana itu kalian juga punya keterampilan soft skill dan hard skillnya. Nah, nah, kemudian tadi kita bahas nanti protokol jaringan, nanti ada sendiri. Nah, aturan mengatur komunikasi data dalam jaringan, kemudian aplikasi manajemen jaringan, jadi memantau
mengontrol operasi jaringan. Nah, kemudian klasifikasi jaringan berdasarkan area. Jadi personal area network, jadi jaringan pribadi untuk perangkat dalam jangkauan terdekat nih, PAN nih. Contoh di rumah. Nah, di rumah ini karena karena tempatnya ini hanya rumah, jadi kita bikin misalnya personal area network. Nah, koneksinya pakai apa? Koneksinya bisa pakai wireless, wifi gitu ya, atau bluetooth gitu ya, infrared. Nah, ini bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau di kalau di rumah nih saya biasanya pakai, mungkin ada yang namanya bebek pintar nggak? Ada, nah dengar namanya bebek pintar nggak? Ini tadi tutup ini. Nah, bebek pintar. Kemudian pakai bebek pintar. Nah, bebek pintar gitu ya. Ini murah sebenarnya ya. Ya, kalau di Banjar sih ada sekitar segituan lah, sekitar 70 ribuan. Pintar ini voice command ya. Jadi bebek pintar ini bisa disebut dengan PENS jadi ya. Kalau implementasinya ya, kita bicara implementasinya. Jadi di sini nantinya bebek pintar. Ini ya. Nah, gitu ya. Benda kayak gini merupakan bebek pintar yang bisa kontrol AC dengan suara. Colokan bebek pintar dengan USB. Bisa menggunakan powerbank juga loh. Selamat menggunakan kontrol suara. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memanggil bebek pintar. Bebek pintar, Halo teman. nyalakan AC. Baik, AC sudah dinyalakan. Mode swing, Kode swing sudah diaktifkan. 16 derajat, 16 derajat, 20 derajat. 20 derajat. Matikan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Jadi ya, nah ini di pen ya. Jadi kalau masa kurangan itu di bebek pintar ini bisa nyalakan AC, matikan AC, nyalakan TV, nyalakan lampu gitu ya. Jadi dia pakai infrared sebenarnya. Nah, jadi ini bisa jaringan pribadi nih, jaringan pribadi dalam area jangkauan terdekat. Kemudian yang kedua LAN, Local Area Network. Local Area Network ini yang mengkoneksikan antar gedung nih ya. Jadi biasanya antar kantor atau kampus atau sekolah yang memiliki beberapa gedung gitu ya. Kalau tadi PEN ini hanya satu ruangan rumah, ada beberapa ruangannya deket-deket aja. Tapi kalau yang LAN, Local Area Network, karena Local Area Network sehingga nanti si user itu terkoneksi gedung 1, gedung 2, gedung 3 gitu ya. Nah itu nantinya dia akan terkoneksi antar gedung. Contoh STKIP gitu ya. STKIP atau sekarang UPK itu di gedung-gedungnya sudah terkoneksi dengan jaringan. Biasanya sih jaringan ini berbagi internet aja sih sebenarnya gitu ya. Atau misalnya kalau saya dulu saya di lab kemudian mau memprint yang ada di prodi misalnya, di prodinya PTI gitu ya atau TI. Nah, ngeprint sendiri tuh printernya gitu ya. Jangan kaget kalau misalnya printernya hidup sendiri gitu ya. Bukan hidup sendiri sih, ngeprint sendiri. Kalau dihidupkan pasti minta dihidupkan manual gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi mau memprint, kita bisa memprint dari mana saja selama itu jadi satu area network. Jadi memang dia menghubungkan areanya terbatas seperti kantor atau kampus atau sekolah.
Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Jadi mencakup area kota dan wilayah metropolitan. Jadi contoh misalnya ada beberapa contohnya apa ya? Contohnya misalnya kampus aja deh, misalnya kampus Banjarmasin sama kampus UPK yang ada di Banjarbaru. Nah, itu bisa menjadi antar area nih koneksinya, walaupun sebenarnya tidak ada koneksi sebenarnya sih ya. Yang ada itu sebenarnya UIN Antasari yang di Banjarmasin sama UIN yang di apa di Trikora, atau misalnya ULM yang ada di Banjarmasin sama yang di Banjarbaru, itu bisa dikatakan sebagai MAN, Metropolitan Area Network. Nah, di apa namanya di koneksinya itu biasanya pakai fiber optik namanya metro ya, metro tuh. Atau misalnya tadi misalnya contoh di Batola nih, ini Batola, saya buka ini dulu deh, Batola nih, jaringan Batola. Ini bisa jaringan Batola. Ada nih, saya cari dulu ya. Oh, mungkin disingkat. DD-nya jaringan Batola. DD-nya karena nah ini DD-nya jaringan Batola nih, ini Batola nih. Jadi dia ini jaring kantor, kemudian ini adalah ada antenanya nih dia di kantor Kominfonya. Kalau kalian mau ke Kominfo kan ada apa namanya tower 65 meter tuh ke atas tuh, itu Batola tuh. Kemudian nah ini kayak kita ngerancang kemarin itu ya, ada anti petirnya di atas gitu ya. Ini Batola, ini Batola nih, kelihatan ya Batola ya. Batola ini dari Kominfo itu kecamatan paling jauh itu Tabunganen gitu ya. Nah itu koneksinya ke kecamatan ini pakai semua kecamatan itu pakai wireless gitu ya. Nah, wireless nih dari Kominfo. Sedangkan dari Kominfo ke SKPD-nya itu pakai fiber optik ya. Nah, ada Mekarsari, Tamban gitu ya. Nah, ada Tamban tadi ya, Tamban gitu ya. Nah, kecamatannya koneknya pakai wireless tuh di kecamatan Tamban itu kita pasang tower juga untuk koneksinya. Alhamdulillah juga kalau Batola ini dia datarannya datar nih ya. Tidak ada gunung-gunung nih. Enaknya seperti itu ya. Beda dengan kabupaten lain, terutama udah kabupaten Banjar gitu ya, ke atas gitu ya. Nah itu udah gunung-gunung. Nah kalau ini enak di sini di Manestana, di Jangkit, kemudian di Alalak gitu ya, kemudian Anjir Pasar, Anjir Muara, ini semua ini terkoneksi dengan wireless ya. Kuripan, Tabukan, apalagi kalau dekat-dekat ini ya Cirebon, Barambai dan lain-lain, Rantau Bedauh gitu ya. Nah ini tetap kita pakai wireless ya. Nanti koneksinya ke Kominfo itu dengan towernya di sini, ya, warna kuning nih. Jadi seperti itu ya. Apa jaringannya kalau bila dikatakan ini adalah MAN-nya, Metropolitan Area Network, antar kota ya. Karena kita anggap aja ini bahwa ini adalah kota ya, kecamatan itu kota. Karena kalau wireless kan berarti yang wireless yang LAN itu adalah yang dari destinasinya kominfo aja gitu ya. Nah ini peta jaringan EGOP-nya Kabupaten Batola gitu ya. Ini yang pernah kita kerjakan. Alhamdulillah sampai sekarang dari berapa ya 2017 sampai sekarang itu masih dipakai gitu ya. Karena tadi kita keterbatasannya adalah kalau kita tarik fiber optik ke sini
jauhnya minta ampun, ini kan sekitar 40 kiloan nih gitu ya, lebih malahan ada yang sampai 50 kilometer yang bisa di Tabunganan ini. Lagian kita harus nyebrang sungai dan lain-lain, itu eh, apa namanya besar sekali kalau kita memakai fiber optik nih, fiber optik. Kenapa? Karena di sini kita harus apa ya, membuat tiang-tiang juga di sini nih, nggak bisa langsung. Nah, tapi kalau wireless tinggal tembak aja ke dinas kominfonya gitu ya. Jadi di sini juga akan menikmati internetnya. Ya, nanti kita bahas lebih jauh ya tentang jaringan gitu ya. Ini hanya sebagai contoh gitu ya. Nah, sedangkan WAN area network ini biasanya terpisah geografis. Contoh misalnya negara, kemudian pulau gitu ya. Contohnya misalnya bank ya. Bank pemerintah itu tidak hanya kan ada di seluruh Indonesia nih. Seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai di luar negeri. Nah, itu bisa dikatakan WAN. Nah, sebenarnya yang keempat lagi, atau bisa juga kita gabung ya di sini namanya internet. Jadi ini internetnya jaringan global seluruh dunia gitu. Nah, itu berdasarkan area nih, klasifikasi jaringan berdasarkan area. Kemudian kelas jaringan berdasarkan topologi. Nah, topologi ada topologi bus. Jadi semua not terhubung dalam satu kabel utama. Nah, itu topologi bus. Nah, cuman bus ini sudah jarang karena dulu kalau bus ini kita gunakan untuk apa ya? Untuk ini jaringan yang pakai koaksial. Kemudian cincin. Nah, sebelum kita bintang ya. Cincin untuk loop tertutup nih. Nah, loop tertutup ini ada beberapa yang masih pakai gitu ya, terutama untuk wireless ya, kita bisa gunakan topologi cincin. Nah, kemudian yang paling banyak adalah topologi star atau bintang. Jadi nanti dia akan terhubung lewat switch ya, switchnya. Ini yang sering kita gunakan. Jadi kalau misalnya tadi ada dari modem, kemudian kita mau sebarkan di lab jaringan, misalnya lab jaringan nih, atau lab komputer yang ada jaringannya, udah kita pakai switch, kemudian itu narik kabel ke masing-masing komputer ya. Selama ini masih pakai kabel UTP, kita agak susah kalau misalnya pakai apa ya, pakai fiber optik ya, karena terkendala dengan alatnya. Sebenarnya bisa aja sih, cuman jauh lebih mahal ya, kalau kita menggunakan lab itu dengan koneksi fiber optik ya, dibandingkan kalau misalnya tarik kabel aja nih, karena kan jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Kecuali misalnya tadi jaraknya 200 meter, 300 meter, udah kalau gitu kan berarti kita pakai fiber optik aja gitu ya, dibandingkan kalau kita pakai kabel UTP atau STP. Kalau di luar kan misalnya pakai STP ya, memang lebih jauh, jauh dengan jauh begitu kita lebih mahal sebenarnya dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan pakai fiber optik ya. Nah, ini sih pengen saya contohkan sih nanti ya, kalau misalnya mungkin ada kelas Banjarmasin offline, nanti bisalah kita sekali-kali ngumpul di Banjarmasin gitu ya, seperti apa kita gelar kabel untuk fiber optik ya, karena itu jauh jaraknya. Oke. Nah, itu berdasarkan topologi ya, topologi bus, bintang, sama cincin. Nah, yang dulu sebenarnya ada beberapa topologi lagi, cuman yang biasanya yang masih terpakai ini gitu. Kemudian arsitektur. Nah, arsitektur ini berdasarkan arsitektur ada client server sama peer to peer. Nah, server menyediakan layanan kepada klien umumnya di lingkungan bisnis. Jadi memang misalnya contohnya kalian connect dengan client server. Nanti di client server ini kemudian contohnya Syakat nih. Syakat itu berarti client server nih, kalian sebagai klien servernya ada Syakat. Nah, Syakat itu memberikan layanan kepada kalian untuk macam kan sekarang KRS-an, lihat nilai,
kemudian tadi misalnya e-learning tadi, materi segala macam gitu. Nah, sedangkan peer to peer atau P2P ya, jadi setiap node bisa menjadi klien dan server, jadi tidak ada yang sebagai klien, tidak ada yang sebagai server, jadi sama nih. Itu biasanya itu untuk file sharing gitu ya, file sharing. Jadi kita ngirim file eh, ngirim file ke komputer satu ke komputer yang lain gitu ya. Cuman sekarang kayaknya nggak ini lagi sih sebenarnya ya. Kalau kalau bicara dengan sekarang nih, kita tinggal udah, kalau saya kayak tadi kan udah sharing aja ke lewat sosmed gitu ya, sosial media gitu ya. Kemudian habis itu nanti kita coba dengan sosial media, berarti kan sekarang juga di grup itu kan bisa buka file tadi. Atau misalnya saya bikin uploadnya ke Google, apa ya, ke Google Google Drive gitu ya, Google Drive, kemudian kalian bisa ambil datanya gitu ya. Ini nanti juga rekaman ini akan saya bagikan ke Google Drive aja ya. Oke. Kemudian bicara tentang arsitektur, sekarang namanya protokol. Protokol itu yang pertama ada Transmission Control Protocol TCP, jadi menjamin pengguna data yang andal dan berurutan nih. Dan internet protokol, atau biasanya dua ini itu namanya TCP/IP. Jadi ini mengenai pengalamatan berurutan paket data dan menjadi dasar komunikasi internet dan sebagian besar jaring modem. Contoh nih, kalau di sini kita itu bisa dibuka di sini di top and sharing, ya. Nah ini ini wifi ya. Nah di sini kalian bisa lihat ini public ya. Nah ini di sini kita pakai yang namanya TCP/IP nih. Ya, jadi dapat address-nya ini. Address ini. Jadi nantinya di sini kita bisa lihat nih bahwa kita itu pakai jaringan TCP/IP-nya tuh di sini ini ya. Kalau network serius ini kita lihat internet. Nah ini internet protokolnya pakai namanya TCP/IP versi 4 nih ya. Kita pakai versi 4, nanti apa versi 6 sampai 4 nanti kita bicara lebih detail ya. Nah, jadi internet protokol version 4 nih, jadi TCP/IP nya. Jadi kalau kita nyambung itu nanti dapat internet protokol ya. Oke, itu kira-kira lanjut ya. Kemudian keamanan jaringan nih, kita juga bahas keamanan jaringan. Jadi inskripsi, jadi melindungi data dengan mengubahnya menjadi kode yang sulit dipecahkan. Nah, kemudian perlu namanya autentifikasi, memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses. Nah, jadi kalau contohnya gini aja sih. Kalian hotspot, habis itu kan ada passwordnya nih. Nah itu. Kemudian firewall, jadi memfilter lalu jaringan untuk menjaga akses yang tidak sah. Nah, firewall seperti apa. Kemudian VPN. Nah, VPN ini jadi misalnya tadi untuk bisa mengakses server itu kita harus menggunakan yang namanya fasilitas VPN gitu ya, baru bisa connect gitu. Biasanya itu di bank-bank gitu ya. Bank itu biasanya dia pakai VPN. Sehingga kalau dari jaringan luar untuk masuk ke sana dia harus pakai VPN gitu ya. Jadi akan dijadikan lokal nih semua, harus bisa berhubungan dengan jaringan itu gitu ya.
Jadi dia harus menciptakan kondisi aman. Nah, semua apa tuh ya? Enkripsi dan autentifikasi. Nah, ini jaringan. Jadi jangan sampai misalnya saya biasanya kalau di jaringan namanya, karena saya juga cyber security nih, kita pakai namanya WireShark. WireShark ini nanti kita kalau misalnya ada beberapa, kita bisa memantau apa namanya yang kirim data gitu ya. Ini sekarang kita ada di wifi gitu ya. Nah, ini wifi-nya nih, ini apa aja terbuka, kemudian ini diterjemahkan seperti apa kode-kode ini gitu ya. Ini mana ngirim gambar atau apa gitu, video segala macam, ini nantinya akan dianalisis oleh tim cyber gitu. Tapi kita tidak mempelajari sampai segitu ya, karena saya juga concern di cyber security. Kebetulan saya mentoring untuk 13 kabupaten. Jadi kalau misalnya ada kejadian, nanti biasanya kita sharing ya. 13 kabupaten ini saling bantu untuk misalnya, oh ini jaringan di kabupaten A, misalnya ke Batola misalnya terjadi error, nanti kita bisa sharing gitu ya. Atau yang terbaru itu misalnya apa, masih Tabalong kena, jadi sekarang masih sudah bisa belum ya? Kemarin sih belum bisa sih. Tabalong Cup udah sudah kan sudah 2 minggu nih mati. Bisa nggak? Nah ini masih nih tabalongcup.go.id, ini masih nih error nih, udah 2 minggu nih saya belum ke sana nih. Nah, bahwa Tabalong Cup ini mati semua nih gara-gara tadi kena DDoS. Jadi kita punya grupnya sendiri untuk bahas ini, 13 kabupaten. Oke. Nah, selanjutnya ya, masih ada sedikit lagi. Kemudian manajemen jaringan. Manajemen jaringan ini ada 3 nih, pemantauan dan mengawasi kinerja ketersediaan jaringan secara real time. Nah, di apa namanya di sini saya bisa memantau kinerja ketersediaan jaringan secara real time. Jadi kalau di handphone saya punya aplikasi nih, nanti dia bisa memantau jaringan yang ada di Polyban. Ini saya ini caranya. Nanti saya koneksikan antara tampilan layar ke tampilan handphone ke layar gitu ya, nanti kita bahas tentang manajemen jaringan, bagaimana kita memantau jaringan yang ada di lain tempat gitu ya. Misalnya tadi di Polyban ini saya bisa memantau jaringan dari sini ya, saya contohkan aja deh daripada penasaran. Kita contohkan ini Polyban aja deh. Punya Polyban itu kalau sekarang sih hampir gak ada orang sebenarnya ya. Ini yang ada di jaringan Polyban. Sekarang itu yang usernya cuman aktif nih. Yang aktif cuman ini semua nih mahasiswanya. Ini ada beberapa mahasiswa yang ada di sana nih. Ya. Cuma berapa? 26 aja nih. Biasanya ribuan, karena kalau hari ini kan kamu sudah libur nih. Ini usernya ada 5 ribuan sebenarnya, 5.100 nih. Nah, yang aktif kalau karena kamu sepi, ada beberapa mahasiswa yang sedang online nih. Ini ada mahasiswa nih kalau di Polyban ya. Sehingga itu nanti kita bisa pantau kira-kira dia itu ngerjain apa, buka apa gitu ya. Oke. Itu di Polyban.
korban ya. Kita bisa memantau dan mengkonfigurasi tadi, konfigurasi nih fungsi utama. Dan nanti kalau misalnya ada masalah, itu nanti kita bisa identifikasi menyelesaikan masalah dengan cepat gitu ya. Kemudian cloud computing ya. Cloud computing ini dan jaringan yang pertama infrastruktur as service IaaS gitu ya. IaaS ini menyediakan sumber daya komunikasi virtual melalui jaringan. Contoh tadi kita mau VPN nih, virtual private network. Jadi nanti dari sini koneknya kemana dulu biar nanti kita buka jaringan lain. Itu infrastruktur as service. Kemudian platform as service PaaS itu menyediakan platform pengembangan aplikasi berbasis cloud. Ini contohnya itu Gojek misalnya. Gojek ini dia menyediakan platform pengembangan aplikasi berbasis web, dia cloud ya, jadi di cloud. Jadi kita bisa menggunakan itu, kita login segala macam. Nah, kalau software as service itu menyediakan aplikasi melalui internet tanpa instalasi lokal. Contoh kalian adalah tadi Siakat. Siakat itu software as service ya. Jadi kalian bisa menggunakan Siakat dimanapun kalian berada. Itu SaaS. Beda tadi sama dengan yang tadi aplikasi ya, pengembangan aplikasi berbasis cloud. Nah, kemudian ada lagi virtualisasi jaringan, namanya software defined network, misalkan kontrol jaringan dari perangkat keras untuk fleksibilitas lebih tinggi. Nah, kemudian ada lagi network function virtualization, menggantikan perangkat keras jaringan dengan fungsi perangkat lunak virtual. Contoh misalnya tadi firewall itu ada yang hardware, ada yang software gitu ya. Nah, kalau yang ini misalkan jaringan perangkat atas untuk connection itu dia nantinya juga ada di fungsi router nih, duanya ada di fungsi router. Sebenarnya yang virtual jaringan ini semuanya ada di fungsi router nih gitu ya. Yang di Mikrotik tadi semua SDN, NFP sama VLAN itu bisa dikerjakan sama Mikrotik ya. Nah, jadi dia memisahkan tadi kontrol jaringan dan perangkat keras, walaupun sebenarnya itu juga ada hardware-nya nih. Kemudian menggantikan fungsi dari perangkat keras, ada firewall-nya. Sedangkan kalau di pemerintahan itu ada lagi alat ya yang berfungsi sebagai firewall, bukan Mikrotik tapi ada yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada lagi virtualan, jadi membuat jaringan logis terpisah dengan infrastruktur fisik yang sama. Nah, ini saya WiFi-nya pakai virtualan nih, VLAN. Nah, kemudian IoT Internet of Things. Nah, ini saya lagi bikinkan IoT. Jadi IoT ini saya contohkan aja ya. Masih ada waktu ya, Nah, saya lagi bikinkan IoT nih, aplikasi IoT. IoT ini kalian kelihatan ya. Ini aplikasinya IoT. Ini lagi hari ini nyobain karena buat pembelajaran ya, buat yang ada di kampus. Jadi kita punya ini coding juga sebenarnya ya. Ini pakai Laravel. Kita biasanya bikin virtual. Nah, ini saya coba buka dulu ya, satu dua lagi dulu ya. Apa nih?
lupa maksudnya. Ntar ya, dibuka dulu deh contekannya. Ntar ya, di resource di database leader admin Gmail. Admin Gmail nih. Ya, admin Gmail password. Kemudian ini iya. Nah ini ya. Ini saya buka dulu yang di saya buka dulu ya. Ini ada di sana. Ini saya ini kan masih mau nih. Ini dashboardnya nggak ada ininya apa namanya temperaturnya nih. Saya buka dong jauh di sana. Ini masih compiling dulu. Ini IoT ya, IoT. Kalian udah belajar IoT belum? Belum kayaknya. Itu semester 5 nantinya. Semester 5. IoT, Internet of Things. Dulu saya yang ngajarin gitu ya. Nanti dia kalau udah connect dia akan terkoneksi dengan website yang ada di lokasi di sini. Itu ada di sana, di jauh sana ya. Servernya cloud gitu ya. Jadi pakai waktu. Ini ada suhu, ada kelembapan, nanti ada rotasi nih, ada motor stepper, sama nanti LCD. Dulu ya, kita compiling dulu. Ada pertanyaan dulu sambil kita nunggu. Ini sudah. Ini dia connecting dulu ya. Connecting dulu belum connect. Ini connect dengan wifi-nya, checking wifi-nya, connected. Nah, berarti ini sudah ada nih 43/30 derajat ini. Kemudian motor servo itu kita rubah. Ini kan posisinya itu motor servo ya. Motor servo di sini nih. Sekarang kita coba pindah sedikit gitu ya. 30 derajat gitu ya. Nah, ini dipindah kan? Dipindah nih. Kemudian kita bisa nulis nih di sini misalnya unit PGRI Kalimantan. Kita submit, kita kirim ke sana nih. Ini kan ada di lokal nih, kita kirim submit. Oke, teks dulu unit PGRI Kalimantan. Oke. Masuk nggak? Masuk ya? Gitu nih. Ini simulasinya. Jadi online sana bukan di sini gitu ya. Nah, jadi jadi seperti itu IoT ya, Internet of Things ya, Internet of Things. Mudah-mudahan bisa menarik nih nanti di semester berikutnya kalau saya ngajar. Kemudian saya lanjut lagi yang tadi ya, Internet of Things ya. Jadi wearable, jadi perangkat dapat dipakai sebagai smartwatch gitu ya. Kemudian jaringan home, smart home tadi yang saya bilang tadi, dan sensor industri. Jadi sensor industri kita
jauh di sana kita bisa bisa apa ya, bisa bikin seperti itu, di login dulu karena keamanan, nanti itu baru kita bisa masuk ke sana. Oke. Jadi kalau misalnya kita bisa mengontrol dari jarak jauh ya. Kemudian ini adalah 5G dan masa depan gitu ya. Jadi karena sekarang kan sudah masuk teknologi 5G atau 5G. Nah, sekarang kan yang kalian gunakan kebanyakan adalah 4G nih. Di handphone kalian tulisannya 4G atau 4G. Nah, sebenarnya di 5G ini dia kecepatannya lebih tinggi ya. Di Banjarmasin sudah ada beberapa tempat yang sudah 5G. Tetapi untuk bisa menggunakan itu ke handphone kalian itu wajib ganti juga. Karena seperti kemarin kan kita teknologi HSDPA atau H+ gitu ya. Nah, kita pengen 4G maka handphone kalian kan ganti tuh. Jadi sama seperti dia kalau misalnya mau kita menggunakan teknologinya 5G maka juga handphone perangkatnya itu juga harus diganti yang mendukung dengan teknologi 5G. Cuman di kita ini paling apa ya, paling terkendala dengan namanya kuota. Cepet aja sebenarnya, cuman tadi masih mikirin kuota. Seandainya jakarnya unlimited kita bisa apa ya, bisa dengan mudah terkoneksi gitu ya. Nah, itu jadi kecepatannya ultra tinggi, serendah dan koneksinya masif. Kemudian jaringan big data nih. Jaringan big data. Jaringan big data ini dia akan mengumpulkan data. Jadi memungkinkan mengumpulkan data dari berbagai sumber secara real time. Kemudian dari data yang dapat itu akan dianalisis, prosesnya itu akan dianalisis dan nantinya ada fasilitas khusus untuk menyimpan dan proses data skala besar. Contoh nih, kenapa kalau kalian menggunakan WhatsApp nih, WhatsApp itu gratis, tapi ternyata di sana itu kalau kalian bicara apa di sana nanti biasanya nanti di handphone kalian akan muncul iklan-iklan yang sesuai dengan topik yang ada di sana. Atau jangan gitu, kalau kita bicara di sini kemudian handphone kita standby sebenarnya itu bisa terdengar di Google tuh. Nah, mereka ngumpulin data-data itu kemudian nanti dianalisis. Nah, muncullah iklan. Nah, mereka dapat dana dari mana? Nah, dari iklan-iklan itu masuk iklan gitu ya. Nah, bayar di Google gitu ya. Dan bayar ke Google itu sebenarnya mahal gitu ya. Karena mereka punya datanya, WhatsApp punya datanya, Facebook punya datanya. Ini apa-apa yang kita obrolin itu jadi itu adalah basis data mereka untuk jual produk gitu ya, menampilkan iklan produk. Jadi akhirnya kita tertarik tuh untuk membeli. Kemudian ada lagi namanya jaringan integrasi buatan atau AI sekarang. Nah, ini melatih mode machine learning, ML, machine learning terdistribusi. Kemudian network intelligence gitu ya. Jadi maksudnya kinerja dan karena jaringan. Nanti saya tunjukkan deh yang punyanya Polygon itu kayak apa ya kan. Dia pakai network intelligence sehingga nanti kita bisa tahu oh ini di jaringan ini yang pakai berapa orang, kemudian ada yang jaringannya itu kurang bagus segala macam, itu sudah sudah terpola di jaringan. Kemudian edge computing yang proses datanya di perangkat tepi jaringan untuk respon lebih cepat. Nah, jadi misalnya di komputer kan ada ini sekarang nih prosesor yang ada AI-nya gitu ya, ada kecerdasan buatannya, jadi ada khusus gitu ya, itu laptop yang ada AI-nya. Atau misalnya tadi kalau kita lagi offline itu ada AI-nya di aplikasi gitu ya. Kemudian etika dan privasi dalam jaringan. Etika dan privasi jaringan ini nanti dia akan melindungi data, netralitas jaringan dan hak digital. Nah, ini penting nih, karena kita itu ada jejak digitalnya, maka itu kita perlu etika dan privasi dalam jaringan. Supaya apa? Bisa menjaga kerahasiaan informasi pribadi dalam transmisi dan penyimpanan jaringan. Strategi ya. Nah, kemudian
jaringan dan energi hijau, green energy ya. Kenapa? Karena nanti efisiensi jaringan, mengambil pengolahan energi dalam infrastruktur jaringan. Jadi di server ini itu panas gitu ya, panas nih. Makanya biasanya data center itu biasanya di bawahnya ada resplornya, itu di bawahnya ada AC-nya, jadi dinginnya sini. Jadi kalau misalnya masuk ke ruangan data center itu beku ya. Nah bahkan ada, jadi karena tadi dingin dan segala macam, dan ini wattnya besar, karena server ini wattnya besar nih ya. Di server itu dia redundan, jadi power supply-nya redundan. Jadi dia punya dua power supply. Nah, jadi kalau komputer cuma satu power supply, nah kalau di server itu dua. Nah, saking boros energinya. Nah, dan dia harus dalam kondisi dingin tuh. Jadi kalau misalnya kipasnya mati, AC-nya mati, wah itu server itu kayak ruangan gilingan padi, nyaring gitu ya. Nah makanya ada punya Google yang ditaruh di bawah permukaan laut gitu ya. Supaya apa? Supaya di bawah permukaan kan dingin. Kemudian AC-nya dikurangi, makanya dia perlu energi hijau. Jadi, menggunakan jaringan untuk mengoptimalkan distribusi listriknya. Nah, jadi server Google yang 4 kali lapangan bola itu salah satunya. 4 kali lapangan bola lah servernya Google itu, banyaknya itu energinya besar sekali gitu ya. Kemudian jaringan dalam kesehatan. Nah sekarang kita dengan adanya BPJS segala macam ya, jadi ada konsultasi medis jarak jauh gitu. Kemudian rekam medis elektronik. Nah itu kalau misalnya kan di BPJS tuh kelihatan tuh pernah sakit apa, obatnya apa, sebenarnya di situ ada. Nah, di tempat kita nggak kelihatan sih sebenarnya, karena kami juga megang aplikasinya untuk SIM RS-nya Rumah Sakit Islam. Jadi jaringan Rumah Sakit Islam sampai sekarang aplikasinya. Nah itu ada SIM RS-nya nih. Jadi ada rekam medis elektronis. Jadi dokter itu dia masukkan. Kemudian di kita juga ngerjain namanya satu data, satu sehat ya, bukan satu data untuk nasional. Nah, satu sehat ini untuk aplikasi yang terhubung dengan Kemenkes gitu ya. Kemudian juga bisa mungkin ada operasi jarak jauh dan lain-lain gitu ya. Kemudian nah ini transportasi nih 3 menit lagi ya, jaringan dalam transportasi. Nah sistem manajemen lalu lintas ini memungkinkan kita real time. Jadi kalau misalnya lampu lalu lintas di tempat kita itu terkoneksi dengan jaringan, kemudian mereka karena sistem cerdas sehingga bisa tahu nih, kalau sekarang kan masih manual itu artinya di perempatan itu sesuai dengan waktunya, misalnya semenit gitu ya. Nah, beda kalau misalnya sudah manajemen lalu lintas, dia akan menghitung jumlah antrian di belakang misalnya mau antri panjang, maka itu lebih panjang waktunya hijaunya dibandingkan dengan yang antriannya pendek. Supaya apa? Supaya dia akan mengurai kemacetan. Nah itu sistem manajemen lalu lintas. Karena kendaraan otonom nih, jadi mengandalkan jaringan untuk navigasi dan komunikasi antar kendaraan. Nah itu contoh adalah mungkin di negara-negara maju ada mobil yang sudah tidak ada supirnya, sehingga mereka mengandalkan satelit gitu ya, satelitnya GPS-nya. Jadi kita mau kemana itu gak ada lagi supirnya. Dia bisa jalan sendiri, udah punya banyak sensor di sana. Ada beberapa negara yang sudah menerapkan itu ya. Kemudian logistik pintar, jadi menggunakan jaringan untuk pelacakan atau optimasi rantai pasokan. Misalnya BBM. Jadi di BBM itu mobil-mobil tangki itu dipasang itu, kemudian dia akan tahu ini dia udah berapa lama jalannya, kecepatannya berapa, dia itu terpantau. Kemudian disinggah di mana, isi bensin di mana, bukan isi bensin tapi
mengantar bensin kemana gitu ya, berapa lama di sana, itu logistik pintar. Dia bisa tahu tripnya kemana aja gitu ya. Kemudian jaringan dalam pendidikan masa depan adalah relasi virtual sama AR/VR gitu ya, menciptakan lingkungan belajar imersif melalui jaringan berkecepatan tinggi. Nanti kita bahas gitu ya. Karena di Poliban itu ada lab namanya RPR. Nah, kita sudah apa aja bisa diapain gitu ya. Nah, itu dikaitkan pengalaman belajar dengan overlay informasi digital. Nanti saya coba carikan contoh-contohnya ya. Mengenai pembelajaran adaptif. Kemudian tantangan jaringan masa depan itu adalah skalabilitas. Kenapa? Saya yakin jumlah perangkatnya yang terhubung itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk. Artinya apa? Kadang-kadang kita punya gadget ini, handphone ini lebih dari satu nih. Kadang-kadang di situ dia. Itu dia akan terhubung dengan data. Nah, taman kuantum, kemudian interpolabit dan efisiensi, dan kesimpulannya adalah kan pas 10 ya. Soalnya ini ada beberapa materi nanti kalian pelajari aja yang tentang pengkodean. Nanti saya kan tadi sudah share beberapa materi ya, materi yang karena ini waktu cuma terbatas. Kalau kemarin kalau di kelas offline ini satu hari, nah sekarang ini kan dipadatkan jadi empat pertemuan aja dalam satu semester. Nah, ini ada integrasi seamless, jadi kesimpulannya adalah jaringan akan semakin terindikasi dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian nomor 2 adalah inovasi berkelanjutan. Teknologi baru akan terus mendorong evolusi jaringan komputer. Dan nomor 3 adalah dampak global. Jadi jaringan akan memainkan peran kunci dalam mengatasi jaringan global. Nah, kira-kira itu sebelum sehari ada pertanyaan dulu? Nggak ada yang ketiduran kan? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya pertemuan ini. Nanti akan saya share videonya ya mungkin nantinya. Ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup aja.